Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widom Tian, Rahayu. Apa kabar rekan-rekan bangsa, terutama rekan-rekan mahasiswa kelas TI 23C4? Apa kabar Bapak dosen mata kuliah Manajemen Big Data, Bapak Alfian Mko? Serta tak lupa apa kabar seluruh pemirsa yang budiman. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kanlah kali ini saya untuk memberikan sedikit informasi terkait mata kuliah manajemen basis data, terutama khususnya untuk rekan-rekan kelas TAE 23 yang pada pertemuan pertemuan 14 kemarin tidak bisa hadir. Di sini akan saya sampaikan apa yang menjadi penyampaian dari Bapak dosen, Pak Alfian, Eskom Mkom, yaitu mengenai cara running web project file kode zip di laptop kita, yaitu localhost. Baik, sudah saya sampaikan di WA, yaitu di grup matkul sistem, grup matkul manajemen basis data. Mari kita cari dulu. Nah, ini ada kan? Ini adalah hasil running dari web project Bapak dosen yang kala itu masih berupa file zip. Nah, jika kita ekstrak, nanti di dalamnya ada file-file web project yang nanti rekan-rekan jika di pertemuan sebelumnya belum sempat mengikuti file-file project sendiri, nanti rekan-rekan sudah disediakan oleh Bapak dosen kita, Bapak dosen manajemen basis data, yaitu Bapak Alfian Eskom Mkom. Kita sudah disediakan file zip kodenya yang di dalamnya ada file-file berikut database-nya. Nanti hasil running-nya adalah sebagai berikut. Ada login tugas, kemudian ada dashboard admin, kemudian ada data tugas, kemudian ada dashboard tugas, dan nanti hasil running web project yang dari Bapak dosen ini nanti kedepannya bisa kita kembangkan lebih lanjut. Namun untuk penyampaian kali ini saya sampaikan di pertemuan 14 kita belajar bersama-sama, yaitu merunning kode file zip yang Bapak dosen berikan ke mahasiswa saat pertemuan tersebut. Baik, saya mulai. Pertama-tama mari kita menuju e-kampus. Kita menuju e-kampus. Universitas Pelita Bangsa ya. Kemudian kita pilih matkul saat itu, yaitu matkul manajemen basis data. Nah ini, kita klik. Kemudian kita lihat agenda. Nah, penyampaian project belajar running file zip tersebut adalah kemarin di pertemuan 14 ya rekan-rekan. Silakan klik pertemuan 14 yang belum bisa hadir waktu itu. Kemudian klik materi. Nah, ini materi yang dari Bapak dosen berikan. Nah, di sini rekan-rekan diharapkan untuk berlatih merunning kode file zip ini di perangkatnya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Belum di online kan ya rekan-rekan? Ini nanti runningnya masih di localhost. Oke. Kemudian ini kita klik perpustakaan zip, ini kita klik.
Kemudian rekan-rekan silahkan klik tombol download di sini. Oke, ini berhubung saya sudah mendownload, maka saya tidak usah mendownload. Silahkan rekan-rekan klik tombol download ini, nanti otomatis akan tersimpan di laptopnya rekan-rekan masing-masing. Biasanya di folder download ya, folder download kita buka. Nah, ini ya rekan-rekan, dan sampai bingung, fileshipnya dia awalnya dengan kode angka, kemudian baru perpustakaan, kode angka underscore perpustakaan titik zip. Nah ini, oh iya, perlu sampaikan juga ya rekan-rekan, kenapa tampilan saya fileship bisa berubah menjadi rar begini. Dan ini rekan-rekan saya harapkan pada pertemuan-pertemuan mata kuliah sebelumnya, yaitu kita lihat di kontrol panel. Misalkan laptop rekan-rekan punya yang namanya, ntar kita buka kontrol panel. Wah, nanti tampilan kita tidak jauh berbeda ya rekan-rekan. Nah ini kontrol panel, kita ketikkan dulu. Nah, usahakan rekan-rekan di laptopnya masing-masing itu menginstal WinRAR 6.11. Nah ini nanti manfaatnya nanti bisa rekan-rekan rasakan apa keuntungannya punya WinRAR 6.11 ini. Dan nanti file downloadnya kalau rekan-rekan pengen mendownload, nanti saya berikan di link komentar. Baik, tapi kalau rekan-rekan nggak pengen punya WinRAR ini, ya monggo terserah. Yang penting nanti di saat project, sebenarnya nggak berpengaruh sih, cuman supaya nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, supaya tampilan kita yang di saat kita mau running project ini, tampilan kita sama seperti ini. Oke. Nah setelah habis sudah di-download, langkah berikutnya adalah seperti kita pertama kali mau membuat word project. Jadi ini langkah ini kita tidak perlu membuat audio file tiap halamannya satu-satu, namun kita sudah disediakan oleh Bapak dosen, kita tinggal mendownload yang berupa file zip ini. Kemudian rekan-rekan silahkan menuju Explorer ini ya, Explorer, kemudian System C, kemudian SAM, kemudian htdoc. Nah di sini rekan-rekan usahakan membuat new folder. Silakan buat new folder. Tadi nama file projectnya adalah perpustakaan ya rekan-rekan. Kita lihat ulang. Maka di sini nanti kita kasih nama. Kalau ini folder projectnya ya rekan, seperti kita mau membuat project pertama. Ini kita kasih nama perpustakaan. Oke. Nah, saya sudah membuat, maka tidak usah membuat. Oke. Nah, folder perpustakaan ini pasti kalau kita klik nantinya dia masih kosong ya rekan. Nanti kalau kita klik begitu di sini masih kosong. Kenapa kosong Pak? Dan ini kan baru folder pertama waktu kita mau membuat file project. Oke. Nah, nanti file perpustakaan ini kita isi dari file project yang dari Bapak dosen tadi yang sudah kita download. Nah ini kita isi dari sini. Oke, kita isi dari sini. Kemudian mari kita menuju ke isi dari file folder perpustakaan tadi. Ini kita klik. Kemudian ini kita select all. Maaf. Ini kita select all. Sebentar.
isinya ini kita pindahkan ke semua isinya ini ya rekan-rekan, kita pindahkan ke folder sistem C yang baru tadi. Nah, terserah rekan-rekan sistem memindahkannya bagaimana. Nah, kita pindahkan ke folder sistem perpustakaan ini. Oke, terserah. Nah, ini saya berpikir sesaat bagaimana cara memindahkannya. Dari folder zip tadi kita pindahkan ke folder perpustakaan ini supaya isinya nanti ada di dalam folder perpustakaan ini. Oke. Atau kalau enggak kita menuju Visual Studio Code dulu deh. Visual Studio Code. Kemudian kita buka file, kita klik file, kemudian open folder. Kemudian kita menuju file shape yang Bapak dosen berikan tadi yang sudah kita download. Ntar kita cari file download. Kita cari dulu posisinya. Nah, dia ada di folder download ya rekan-rekan. Folder download ini coba kita sebentar. Folder gini aja deh, kita berusaha untuk memindahkan file shape ini. Nah, ini isinya kita pindahkan ke folder perpustakaan tadi. Coba kita ke ekstrak, kemudian kita cari sistem C, kemudian ke SAM.pp, kemudian ke htdoc. Nah, baru di OK. Oke, ini nanti bisa pindah ke folder yang di htdoc tadi. Atau bisa dengan cara lain, misalnya rekan-rekan mau memindahkan isi filenya ini satu-satu juga no problem. Oke, ini kita kontrol klik kanan, atau kita ekstrak dulu boleh, atau langsung kita copy juga boleh. Kita copy file to clipboard, ya kan? Kemudian kita menuju ke folder tadi, SPC, ke folder perpustakaan tadi. Nah, kita pindahkan folder perpustakaan ini, kita kontrol paste di sini misalnya. Kita kontrol paste, kontrol V. Nah, di sini udah ada kan? Berarti nggak perlu. Tapi kalau rekan-rekan misalnya di sini belum ada, berarti rekan-rekan harus memindahkan satu persatu file-file yang tadi. Atau kalau rekan-rekan punya teknik khusus untuk memindahkan semua langsung ke sini, silakan. Oke. Kemudian setelah file-file tadi kita pindahkan semua ke folder perpustakaan tadi, kita menuju ke Visual Studio Code. Oke, kita menuju ke Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code-nya, kemudian file, kemudian open folder. Nah, kita menuju ke folder C, sistem C. Ntar kita cari sistem C. Ini sistem C. Kemudian kalau bisa begini saja kan, seperti kita mau membuat project pertama, kita menuju SAM, terus kemudian menuju htdoc,
kemudian kita pilih folder yang baru kita buat tadi yang udah ada isinya tadi. Klik, baru select folder. Oke. Ini kita buka di VS Code. Nah ini terbuka ya rekan-rekan. Sudah terbuka. Coba kita scroll ke atas. Nah ini perpustakaan ya rekan. Perpustakaan ini kita klik. Nah ini dia tampilannya di VS Code. Ini tampilannya di VS Code. Ntar ini kita hapus-hapus dulu supaya foldernya yang muncul tinggal perpustakaan. Ini hasil proyek-proyek yang sebelumnya ya rekan-rekan. Nah ini oke, sekarang udah masuk di Visual Studio Code. Misalnya kita lihat codingan indeks PHP nya kayak apa. Jadi ya rekan, ini file codingan indeks PHP yang kita dapatkan dari Bapak dosen tadi. Bisa kita lihat juga koneksi PHP nya. Nah seperti ini koneksi PHP aslinya. Hostnya masih localhost, usernya masih root, kemudian passwordnya masih kosong karena ini masih localhost ya rekan-rekan. Kemudian database-nya masih perpustakaan, database asli kan dari Bapak dosen. Baik, oh ya, jangan lupa kita aktifkan sum ya rekan-rekan. Sum kita aktifkan, posisi di sini start ya, jangan sampai stop, jadi start. Nah, sebagai catatan di sini, saat kita mengaktifkan sum, kita harus perlu ingat bahwa sum pp ini default port-nya adalah port 80. Sedangkan di sisi lain ada mata kuliah tertentu yang sudah menggunakan port tersebut, yaitu mata kuliah pemrograman Visual Desktop. Nah ini takutnya kalau port di sini nanti kita tidak kita rubah, takutnya port 80 yang sudah dipakai oleh pemrograman Visual Desktop nanti akan bentrok dengan port yang kita gunakan saat ini. Oke. Makanya di sini usahakan kita ganti port defaultnya dari 80 menjadi 80.80. Nah, cara menggantinya bagaimana Pak? Nah, cara menggantinya cukup klik config ini yang lurus dari Apache, kita arahkan kursor ke kanan. Di sini ada config, kita klik. Kemudian kita pilih Apache yang atas, paling atas ya, httpd.conf, kita klik. Nah ini nanti bisa kita buka, misalnya bisa pakai Notepad juga bisa, tapi sarankan pakai Notepad karena Visual Studio Code sudah kita pakai untuk mengedit kode file yang kita dapatkan dari Bapak dosen. Dan sampai langkah sini, kita cari listen 80, kita cari angka 80 kode filenya, kita rubah ke 80.80. Nah ini listen di sini awalnya 80 ya, 80 begini. Kemudian di sini juga 80 begini. Oke. Awalnya begini ya. Kita rubah menjadi 80.80 supaya nanti tidak bentrok dengan yang lain. Nah, kalau sampai bentrok, misalnya rebutan port misalnya, port 80 dipakai sekian proyek, takut akan bentrok dan mengakibatkan error. Hati-hati ya rekan-rekan di sini. Silakan ikutin di sini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, pokoknya yang ada tulisan 80 kita ganti menjadi 80 misalnya, atau angka yang lain boleh ya rekan-rekan, 80 90 misalnya, 80 misalnya. Pokoknya yang tidak sama dengan proyek lain atau matkul lain yang sedang menggunakan port tersebut. Ya, termasuk ini ya, termasuk server name lokal ini awalnya 80. Ini awalnya begini ya. Jadi 80 juga. Oke. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Masih ada atau tidak port list 80-nya. Oke, kalau
Misalnya masih ada, silakan rekan-rekan ganti. Kita cek satu persatu. Nah, nggak ada ya rekan-rekan. Berarti jangan lupa ya di save. Oke. Nah, kemudian yang 444 ini juga, ini awal defaultnya adalah 443. Ini kalau bisa rekan-rekan ganti juga ya, 443, 444 ini, supaya nanti tidak bentrok dengan matkul yang lainnya. Kita menuju MySQL ini, kita arahkan ke kanan, coba config ini. Coba yang ini ya, yang Apache ini. Kita adanya di mana dia pot ini, pot 44 ini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini rekan-rekan. Ini berarti posisinya di sini. Maaf, mana tadi? Nah, untuk merubah kedua hal tersebut, pot dan listen 444 ini, kita mengklik menuju ke Apache, terus arahkan kursor ke kanan, config ini kita klik. Pertama kita rubah potnya yang di sini dari Apache 80, dari pot 80 kita rubah menjadi pot 8080. Nah, sekarang kita merubah ininya 444 ini, kita menuju ke bawahnya ganti yang Apache httpd min ssl.conf. Kita klik, kita cari yang angka 443. Nah, jadi rekan-rekan, listen. Nah, di sini awalnya 443 nih rekan-rekan. 443 gini ya, kita ganti menjadi 444. Oke, kita scroll ke bawah lagi, barangkali masih ada. Kita scroll ke bawah, yang tulisan 443 kita ganti ke 444, supaya nanti tidak terjadi konflik atau bentrok dengan pot-pot default yang sudah dipakai oleh proyek yang lain. Nah, ini rekan-rekan, ini awalnya di sini juga 443 gini ya, kita ganti menjadi 444. Oke, ini kemudian kita scroll ke bawah lagi, barangkali masih ada ya angka-angka 4443 nya. Kita scroll ke bawah terus, kita cari. Ya, ini tujuannya apa? Menyeting di bagian ini. Tujuannya supaya pot defaultnya kan pot 80 sampai P itu. Kalau udah dipakai proyek lain, takutnya nanti kita paksakan ke proyek ini, nanti ujungnya adalah error terus, tidak akan ada penyelesaiannya. Oke, baik. Kalau sudah nggak ada, kita file, kemudian save. Oke, berarti dengan kondisi begini sampai P udah bisa untuk kita pakai di proyek yang akan kita running, walaupun masih dalam kondisi localhost. Oke, posisinya start ya, jangan sampai stop. Kemudian kita coba running file-file yang sudah kita dapat dari Bapak dosen ini, kita coba running. Sini kita menuju tombol run, start debug. Nah, kalau pas, nah ini sebelumnya kosong ya rekan, ini sebelumnya kosong. Nah, ini kita belum tahu username-nya apa, terus passwordnya apa, karena yang membuat kode file adalah Bapak dosen. Kita coba di sini, misalnya kita awur ya, sembarang misalnya Riyadi, terus passwordnya 1 2 3 4 5 misalnya, passwordnya misalnya A B C D E misalnya. Kita login, kira bisa nggak? Nah, gagal kan? Gagal kan? Nah, perlu hati-hati di sini. Ini nggak serta-merta langsung muncul begini ya kan? Karena saya udah berhasil running proyek, makanya muncul langsung mengisi di sini. Karena waktu itu keberhasilan running proyek juga udah saya save, baik passwordnya maupun username-nya.
Nah, rekan-rekan pasti awalnya begini tuh, kosong, bingung. Kita pasti bertanya kan, wah ini username-nya apa, password-nya apa gitu kan. Kok begitu saya coba-coba gagal terus, nggak bisa menuju ke halaman berikutnya. Nah, di sini rekan-rekan harus punya tahap. Oh iya, sebelumnya kita juga harus memasukkan database ya rekan-rekan. Di dalam file shape ini tadi, file shape yang kita terima dari Bapak dosen tadi, kan selain file shape ini, file shape tiap halaman, kan ada juga database SQL, ya ini perpustakaan ini. Ini kan simbol database ini ya. Ini juga harus kita proses ya rekan-rekan. Ini kita proses. Nah, cara memprosesnya gimana Pak? Kenapa harus diproses Pak? Nah, kalau ini tidak kita proses, nanti filenya tidak akan bisa kita buka seperti ini. Oke. Terkecuali file shape ini tidak ada database-nya. Tidak ada database-nya begini. Pastinya di sini kalau nggak ada database-nya bukan PHP dong, berarti HTML ya. HTML, tapi ini kan PHP, pasti ada database. PHP itu pasti identik rata-rata ke web yang dinamis. Oke. Oke. Sekarang kita langkah selanjutnya kita memproses database perpustakaan ini. Nah, cara memprosesnya bagaimana Pak? Supaya nanti bisa untuk database ini bisa untuk kita pakai untuk supaya file-file lainnya bisa running di laptop kita. Nah, di sini kan di SAM-PP ini kan rekan-rekan ada admin ini nih. Admin, kita menuju ke MySQL kan ada admin ini. Rekan-rekan silahkan klik admin ini. Nah, kebetulan punya saya settingannya sudah saya rubah, makanya dia error begini. Bukan error sih, memang sengaja saya rubah. Nah, kalau rekan-rekan belum dirubah, nanti waktu SQL ke kanan klik admin tadi, dia di sini akan muncul tampilan seperti ini ya rekan. Seperti settingan saya ini. Bentar. Settingan saya udah saya buat shortcut khusus begini. Begitu SQL admin sampean ubah begini, sudah saya ubah begini, maka nanti di sini punya saya lain, udah saya begini. Tapi kalau rekan-rekan nggak dirubah ya, masih masuk di sini. Oke, kita jeda sebentar, ada SMS dari rekan. Bentar. Mohon maaf ini ya, namanya kita belajar bareng-bareng ya begini. Mana tadi SMS-nya? Bentar, dari siapa ini? Dari oh ya, tuh banyak pertanyaan. Maaf ya rekan-rekan. Saya ini saya jawab sebentar dari rekan-rekan ini. Oke, itu ya. Saya baru live matkul M basis data P14. Terima kasih. Mana disimpul terima kasihnya? Terima kasih. Terima kasih. Oh ini dia. Nah, kan kita baik, kita lanjutkan memproses database ini tadi yang dari Bapak dosen, kita proses ke PHP MyAdmin. Ini masih lokal juga ya rekan-rekan. Kita jangan kepikiran bahwa ini masih sudah di web hosting, ini masih lokal ya, di perangkatnya masing-masing masih ada. Nah, di sini kita harus membuat database. Oke. Dan database-nya nanti cara membuatnya bagaimana, Pak? Ya ini.
baru ini, oke, kita arahkan ke baru ini, terus dia muncul seperti ini ya, buat basis data. Nah, kita sorot sini. Dan namanya apa, Pak? Dan namanya tadi kan ini namanya tuh perpustakaan tuh namanya database-nya tuh. Berarti di sini tadi juga kita ketikkan perpustakaan. Nah, awas hati-hati ya, perpustakaan. Hurufnya kan kecil semua tadi, yang file zip tadi, SQL tadi. Berarti kita nulisnya juga harus kecil, jangan sampai gede. Jangan sampai gede. Oke, baru nanti kita klik buat ini. Klik buat. Oke, nanti dia akan muncul di sini. Database perpustakaan yang kita buat tadi, dia akan muncul di sini. Nah, ini dia munculnya perpustakaan ini kan. Oke. Nah, ini kan baru nama database. Harus ada isinya kan. Database kan isinya tabel-tabel dan lain-lain kan. Berarti ini kita klik, perpustakaan ini kita klik. Oke. Kita impor isinya dari Bapak dosen tadi. Nah, cara impornya ini, impor, terus kita menuju choose file. Oke, kita klik choose file. Kita lah ini SPK kerajaan, maaf. Yang tadi dari Bapak dosen mana ya? Dari Bapak dosen tadi saya taruh di download. Kemudian lah ini. Maaf keliru. Kita cancel dulu ya, kita ulang ya. Perpustakaan kita klik. Kemudian kita menuju impor. Lah kita cari choose file. Kita cari file kita yang dari Bapak dosen tadi ya. Ditaruh mana? Database-nya. Coba kita cek di Explorer, database-nya ada di mana? Folder download. Nah, ini. Oh, ternyata dia masih ada di dalamnya rekan-rekan. Nah, ini. Dalam file zip-nya rekan-rekan. Oke, kita berpikir. Nah, kita cari di sini adanya file zip ya. Database-nya dia belum bisa. Database. Oh, kalau enggak kita cari yang ini deh, di perpustakaan ini coba. Langsung kita masukkan yang ini. Oke. Begini ya kan, kita klik yang perpustakaan ini. Oke. Kemudian kita menuju ke impor. Kemudian kita choose file. Nah, kemudian kita menuju ke sistem C. Mana sistem C ini? Dispisi. Terus sistem C. Nah, ini sistem C. Sistem C kita klik. Terus kita cari SAM PP. Kita cari SAM PP. Kemudian htdoc. Nah, kemudian klik perpustakaan ini. Kemudian kita cari database-nya. Nah, ini database-nya ada di dalam folder perpustakaan tadi ya. Kita klik. Nah, dia masuk di sini kan? Udah masuk di sini ya. Tujuannya nanti kita masukkan ke sini, ke perpustakaan ini biar muncul ini. Nih, biar muncul semua di sini.
Sebelumnya kan belum ada ini. Nah, setelah Jusvel tadi berhasil nyari perpustakaan.sql, ini kita scroll ke bawah, kemudian kita klik tombol impor ini, klik impor, dan nanti dia akan masuk ke database perpustakaan ini. Oke? Nah, sekarang impor database ke phpMyAdmin. Sekarang membuat database perpustakaan di phpMyAdmin. Berikut mengimpor isinya sudah. Langkah kita selanjutnya adalah membuka file kode file tadi dari Visual Studio Code. Nah, ini kan di Visual Studio Code juga sudah kita buka nih folder perpustakaan. Ntar kita tinggal sebentar ya kan, kita jawab SMS dari rekan dulu. Membuat view P14 untuk penjelasan running. File zip web project. Maaf ya rekan-rekan, ini saya selang karena semuanya juga berkepentingan. Versi project dari Bapak dosen P14. Kita lanjut ya rekan-rekan. Nah, nanti kan tidak serta-merta kita mudah untuk merunning file-file ini ya rekan. Ini karena bentuknya PHP, jadi VS Code ini hanya sebuah kode editor. Dia tidak serta-merta bisa merunning file-file yang sudah kita masukkan ke kode editor ini. Ini kebetulan kemarin saya sudah setting sedemikian hingga sehingga bisa running. Nah, bisa running seperti ini. Nanti di sini dia belum ada kayak gini ya kan? Belum ada kayak gini. Kita isi asal, akhirnya salah. Kita harus punya trik. Oke? Punya trik. Kita menuju ke ini tadi, sistem folder C. Kita menuju ke folder sistem C. Kemudian sum pp. Kemudian htdoc. Oke, kita menuju ke perpustakaan. Dan di sini kan dia pasti ada, karena udah kita buka di VS Code, pasti kan dia ada VS Code begini nih. VS Code ini kita klik. Nah, kita nanti membuat launch.json dan task.json. Ini kita buat sendiri. Oke. Ini task.json kita klik ya rekan-rekan. Nah, silakan rekan buat seperti ini. Ya, kita arahkan ke login PHP-nya. Supaya nanti di VS Code kalau misalnya rekan-rekan error, ini kita membuat kode konfigurasi sendiri. Oke. Saya sengaja perlambat supaya nanti rekan-rekan bisa screenshot kode ini, atau paling enggak nanti kalau rekan-rekan enggak sempat screenshot, nanti kode yang sudah ada di task.json dan launch.json nanti akan saya sertakan di kolom komentar. Oke, silakan. Nanti kita arahkan ke login PHP-nya supaya nanti di VS Code bisa kita running dengan mudah. Begitu juga dengan launch.json-nya. Nah, ini kita arahkan juga ke login. Oke, supaya nanti konfigurasi yang sudah kita buat ini untuk mempermudah Visual Studio Code merunning. Kita klik, dia langsung menuju ke
website Chrome, web browser Chrome. Oke. Dan kita buka ini lagi. Terus kita coba login, kita running, kita cebuk. Awalnya ini masih kosong ya rekan-rekan. Ini masih kosong begini. Begini, kalau kita isi acak pasti salah kan. Nah, takutnya kalau metode seperti ini dibuat untuk UTS atau UAS, dan kita kan nggak tahu username-nya apa, password-nya apa. Oke, berarti kita kan harus tahu yang buat kode file code-nya kan Bapak dosen. Ya kalau Bapak dosennya mau ngasih tahu username awalnya ini, passwordnya ini. Kalau enggak, kita harus mencari sendiri kan. Oke, ini langkah penting kira-kira. Ini langkah penting dan jadi pembelajaran yang penting juga buat saya, urgent juga ya. Nah, langkah berikutnya bagaimana Pak untuk mengetahui username aslinya dan password aslinya supaya nanti bisa di running menuju file halaman berikutnya. Nah, kita menuju ke System Explorer. Kita menuju System Explorer, terus ke folder System C. Kita menuju ke SAM ini, kemudian ke htdoc, kemudian ke folder perpustakaan. Nah, kita cari apa-apa yang berhubungan dengan file code yang berhubungan dengan username dan password. Nah, kalau misalnya ini kita cek login nih. Kita cari login nih isinya apa nih? Oh ya, kita cari dari ini bisa ya rekan-rekan. Dari VS Code tadi. Login ada username-nya enggak yang tertera? Oh, enggak ada. Kemudian misalnya di halaman dashboard petugas misalnya, ada username yang tertera enggak? Oh, enggak ada. Berarti logika selanjutnya kita menuju ke hal yang lain yang bisa mengidentikan atau mengarahkan kita supaya kita bisa menemukan apa username sebenarnya dan apa password yang sebenarnya. Nah, kalau dari file belum bisa kita temukan, berarti kita harus menuju ke SAM PP. Kita menuju ke PHP MyAdmin, ke database-nya. Oke, ini langkah penting ya rekan. Kita menuju ke MySQL, kemudian kita klik admin ini. Oke, kita klik admin. Kemudian nanti akan muncul seperti ini ya rekan-rekan. Begitu diklik admin, nanti akan muncul seperti ini. Kita buka database-nya lagi. Nah, ini kita menuju ke database perpustakaan yang kita sudah buat di awal tadi. Kita klik. Nah, ini nongol ya rekan-rekan. Anggota, ada tabel anggota, ada tabel buku, ada tabel peminjaman, ada tabel pengembalian, ada tabel petugas. Nah, di sini kita harus berpikir ulang. Kira-kira sekian tabel ini yang mengidentikan adanya password dan username itu apa? Coba kita buka anggota. Ini ya isinya. Strukturnya kayak apa? Oh, strukturnya nggak ada ini. Nggak ada yang menunjukkan nggak ada. Terus kita buka buku. Kita buka tabel buku. Kita keluar dulu ya. Terus kita buka tabel buku misalnya. Kita buka tabel buku. Pasti nggak ada ya bunganya. Password buku pasti nggak ada ya. Peminjaman juga nggak ada ya. Pengembalian. Nah, pengembalian juga nggak ada ya berhubungan dengan password. Lah, ini petugas. Alternatif terakhir yang petugas ini. Kita klik petugas. Siapa tahu ada. Nah, ketemu ya kan.
Ketemu di sini ada username, di sini ada password. Oke. Username-nya ternyata adalah Alfian 11 akeong@gmail.com. Nah, ini ada alamat email resmi ya rekan. Nah, passwordnya apa Pak? Passwordnya ternyata jenisnya hash. Ini setelah kita pelajari, passwordnya berbentuk hash be encrypt. Nah ini, password ini nggak bisa serta-merta kita masukkan ke hasil running kita tadi. Hasil kita running tadi yang ini. Kita masukkan di sini misalnya Alfian 11 @gmail.com, terus passwordnya password hash panjang tadi, nggak bisa. Nah caranya gimana Pak? Supaya nanti password di sini bisa. Nah caranya kita menuju ke file code Explorer. Oke, kita Explorer, kita membuat file baru di dalam proyek perpustakaan ya, folder perpustakaan. Kita buat folder baru, file baru, kita namakan buat _hash.php. Ya caranya gimana Pak? Ini cara membuatnya ini. Cara membuatnya yuk kita klik area kosong ini, kita klik kanan, kemudian new. Kita pilih yang tag dokumen ini. Kita pilih tag dokumen. Nah, di sini nanti kita isi buat, maaf belum kecil semua ya nama file ya, buat terus _hash .php. Oke, ini ya kan? Kita buat begini, baru kita. Kenapa ada pertanyaan begini? Lah saya kan udah membuat, berarti nggak usah perlu kita buat. Oke. Nah ini kita hapus saja. Nanti rekan-rekan silakan membuat ya. Rekan-rekan silakan membuat file ini buat _hash.php ini. Fungsinya nanti untuk merubah password hash yang panjang tadi, mau kita rubah ke password yang kita inginkan sendiri. Kita rubah dari hash password yang panjang tadi, kita rubah menjadi password full misalnya. Password 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nanti supaya bisa login tadi bisa kita akses, dan login kita menjadi benar, kita bisa menuju ke halaman-halaman yang lainnya. Oke, ini kita hapus dulu karena kita sudah membuat. Kita hapus, klik yes. Nah ini ya rekan-rekan, membuat ini ya. Nah isinya apa Pak? File buat _hash.php ini isinya apa? Nah isinya ini. Nah, ada di sini ya. Nanti saya sertakan di komentar kalau misalnya rekan-rekan belum bisa membuat. Nah, isinya pendek ya rekan-rekan. Isinya ini. Oke. Ini nanti kita masukkan ke perintah ini, kita masukkan ke SQL database PHP My Admin. Oke. Silakan rekan-rekan buat seperti ini. Atau nanti kalau enggak saya masukkan ke kolom komentar. Nanti rekan-rekan dan pemirsa semuanya bisa praktekannya. Oke. Sekarang kita menuju ke, nah prosesnya ini bagaimana Pak? Supaya password hash panjang tadi bisa berubah ke password yang ini. Caranya kita menuju ke SAM lagi. Kita masuk ke SAM lagi ya, SAM PP lagi. Kalau rekan-rekan klik ini ya, klik admin ini. Saya klik ini karena setting udah saya rubah kan. Saya klik ini. Nah, password yang panjang tadi, maaf, file code buat _hash.php yang kita buat tadi, kita masukkan ke SQL. Nah, jangan lupa, jangan asal klik di sini. Kita arahkan ke database ini, perpustakaan. Oke. Kita masukkan ke SQL. Nah, kita SQL di sini. Oke. Ini kita hapus. Oke.
Nah, ini kita isi apa, Pak? Kita isi file code yang tadi, hash tadi. Oke. Nah, ini kita Ctrl C. Kita Ctrl C gitu ya. Kita sorot semuanya begini, Ctrl C. Oke. Kita masukkan ke sini. Ctrl V. Nah, ini. Oke. Maaf, sepertinya ada kekeliruan ya ini ya. Baru nanti di sini kita kirim gitu. Kita kirim. Oke. Oh, ini maksudnya bukan di sini nih. Oh, maaf, perintahnya bukan ini ya. Maaf, perintahnya bukan ini. Bentar, saya juga agak lupa perintahnya apa ya. Perintahnya kurang lebih coba kita anu aja dulu deh. Kita langsung, kan tadi kita sudah membuat hash tadi nih. Oke. Kita sudah membuat hash tadi. Hash password tadi. Karena ini kita sudah membuat hash password ini. Nah, ini kalau kita running, dia kan akan menghasilkan alamat baru nih. Alamat baru nanti di sini. Alamat begini. Kita run di sini ya. Kita run, start debugging. Nah, dia menimbulkan alamat baru di sini kan. Tuh. Login itu kan. Nah, ini kita usahakan nih, ini alamat yang baru ini localhost 8080/perpustakaan/buat_hash.php ini kita copy. Oke, kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke ini, ke Chrome atau kemana ya, kita Chrome, Ctrl V. Oke, begini ya, ini di Chrome ya, ini kita enter. Jadi akan menghasilkan hash password baru seperti ini. Oke, hash password baru seperti ini. Oke. Nah, nanti hash password baru ini kita update di database. Nah, kita update di sini nih. Oke. Nah, ini perintahnya ini. Ini perintahnya. Yang kita masukkan ke MySQL nanti yang ini. Ya, ini kita masukkan ke MySQL. Kita copy. Nanti anunya ini kita masukkan ke ini ya. Ke kolom komentar juga biar rekan-rekan nggak bingung. Ini kita Ctrl C. Kita masuk ke MySQL tadi. PHP MyAdmin. Nah, ini masuk ke sini. Terus masukkan ke sini, Ctrl V. Oke. Nah, password yang ini kita ganti yang baru. Kita ganti yang baru dengan hash password yang baru tadi. Ntar kita cari hash password barunya dari mana tadi. Nah, ini ya. Ini kita copy. Ctrl C. Kita masukkan ke yang tadi. Ya, ini. Ctrl V. Nah. Ctrl V. Maaf, ini kalau kita salah anu ya, karena ini langkah di sini saya agak lupa ini. Bentar, kita Ctrl C dulu. Kita Ctrl C. Kita menuju ke perpustakaan. SQL. Ctrl V. Nah, oh nggak mau juga ya rekan-rekan. Oh, kalau enggak ini nih, ini kita masukkan ke Nah, ini kita masukkan ke yang petugas tadi.
petugas tadi. Tugas, kita lihat strukturnya. Nah, strukturnya apa tadi? Tugas. Nah, ini ya, Pak Alfian ini. Password baru tadi kita masukkan ke sini ya, rekan-rekan. Coba kita masukkan ke sini. Nah, ini udah password baru ya, rekan-rekan. Coba kita lihat sama apa enggak. Nah, ini. Nanti sampai di file ininya bisa. Nah, ini bisa kita rubah di sini sampai username 12345. Oke. Kemudian kita langkahin dulu proses tersebut. Bentar. Nah, ini. Nah, sekarang kita menuju login. Setelah langkah ini ditemukan caranya, supaya yang hash tadi berubah jadi ini, kita coba login ke PHP My Admin ini. Oke, kita sorot login PHP My Admin, running, kemudian start the booking. Nah, langsung masuk ya, rekan-rekan. Masuk di sini ya. Username-nya kita masukkan Alfian 11a gmail.com. Terus kemudian ini passwordnya kita masukkan yang tadi, yang sudah kita proses tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baru kita login. Ah, berhasil ya kan? Berhasil masuk. Dashboard petugasnya, selamat datang Alfian. Level petugasnya, oke. Oke, kemudian kita menuju ke coba running ke halaman yang lain. Misalnya halaman indeks misalnya. Halaman indeks. Kita running, coba running. Start the booking. Nah, indeks tetap begini ya kan. Coba kita logout dulu. Nah, kalau udah begini, berarti kita udah bisa memproses halaman-halaman lainnya ya rekan-rekan. Nah, ini ada dashboard petugas. Nah, misalnya kita mau masuk ke ini, bagaimana Pak? Masuk ke file halaman indeks ini. Ya, ini tinggal ganti ini. Nah, ini. Localhost 8080 perpustakaan. Nah, ini kita ganti indeks. Ini kita ganti indeks. Nah, kita ganti indeks. Indeks. Nah, oke. Seperti ini ya. Kemudian enter. Nah, dia masuk kan ya. Oke. Masuk ya. Ada data petugas. Logout. Nah, ini awalnya kan hanya Pak Alfian nih. Terus levelnya sebagai petugas. Nah, saya tambah ini nih. Saya tambah lah. Nama petugasnya misalnya Riyadi misalnya. Sini Riyadi. Oke. Oke. Terus levelnya misalnya admin, kita tugas bisa, admin bisa. Nah, kemudian klik simpan. Nanti dia akan muncul seperti ini. Yang awalnya hanya Alfian, username-nya Alfian 11 akeom@gmail.com, levelnya 2. Nah, nanti di atasnya sudah bertambah Riyadi. Oke. Nah, ini bisa dihapus nih. Wah, Pak Alfian jangan level petugas. Pak Alfian level Alvin ini misalnya. Nah, kita edit. Nah, tinggal ganti di sini ya. Level admin itu berarti 1 ya. 1 begitu ya. Berarti kita update. Oke. Ini kita pertahankan Alfian level 2 aja dulu. Oke, begini ya kan. Nah, ini sekarang kalau kita mau running halaman lainnya lagi gimana Pak? Nah, kita lihat aja di VS Code-nya. Misalnya kita menuju ke halaman dashboard ini misalnya admin petugas misalnya. Nah, berarti yang tadi ini ya kita ganti sesuai dengan nama filenya. Berarti dashboard
dashboard underscore admin titik PHP gitu. Oke. Dan sama ya di sini ya, jangan sampai salah ya mengetikkan alamatnya. Di sini dashboard underscore petugas titik PHP. Berarti kita waktu mengetikkan alamatnya di sini juga harus sama ya. Jangan sampai beda, huruf kecil, gede, kecil, jangan. Nanti tidak akan running. Baru kita enter. Oh, akses ditolak. Tolak ini berarti kita belum menambahkan admin satupun. Oke, berarti kita harus memproses di sini lagi. Tambahkan admin. Oke, nanti pokoknya tambah di sini, tambah admin. Nanti pasti admin dashboard halaman lainnya tidak akan pernah ditolak. Oke, misalnya kita pengen merubah yang ini Pak, pengen membuka halaman yang petugas Pak, dashboard petugas, ya gampang. Dashboard petugas berarti ini kita ganti ya, kita ganti dashboard underscore petugas ya, jadi kita enter. Nah, dashboard petugas ini ya running ya. Selamat datang Alfian, levelnya petugas. Kalau mau logout, mau merubah jadi admin, silakan masuk ke dashboard admin untuk diubah menjadi admin. Oke, sehingga nanti rekan-rekan bisa running ya, seperti yang sudah saya contohkan di sini ya, di minggu manajemen basis data ya. Nanti rekan-rekan bisa running seperti ini. Ini running hasil running temporary, karena memang file code yang Bapak kirim baru mencapai ini. Nanti mungkin kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Ini hasil running penuh ya di pertemuan 14. Ada login petugas, ada dashboard admin, ada data petugas yang nanti di sini bisa kita edit levelnya ya. Misalnya Pak Alfian level admin boleh, kita tinggal edit. Riyadi jadi level petugas boleh, kita edit. Kemudian ada juga hasil running dashboard petugas ya rekan-rekan. Kemudian login petugas yang pertama. Nah, ini hasil running dari pertemuan 14. Mudah-mudahan rekan-rekan berhasil seperti apa yang saya terapkan. Jadi kalau nanti rekan-rekan berhasil di pertemuan 14 ini, saya rasa nanti di pertemuan pengembangan berikutnya rekan-rekan tidak akan merasa bingung untuk menuju running jika ada file code berikutnya yang nanti Bapak dosen akan berikan ke mahasiswa. Hingga next proses mungkin di pertemuan 15 kita akan jadi lebih mudah saat nanti project file code zip di laptop localhost ya, di pertemuan 14 sudah berhasil kita running sepenuhnya. Oke, kiranya cukup sekian. Nanti apa-apa yang kurang di dalam video ini, insya Allah akan saya sertakan di kolom komentar sebagai pelengkap di mana saat videonya kurang lengkap, nanti bisa kita ambil dari kolom komentar supaya nanti video jadi lengkap dan rekan-rekan mahasiswa dan peserta kita semua tidak bingung saat mencoba mempraktekkan cara running ke project file code zip di laptop atau localhost yang berhubungan dengan manajemen basis data. Baik, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Informasi ini bermanfaat, terutama bagi rekan-rekan TI 23C4 yang di pertemuan 14 tidak bisa hadir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa lagi.